Ini ya. Nah, ini tahu ya. Ini bintik-bintik ini kan. Nah, itu bintik-bintik yang menyuburkan tanah. Dia punya sifat berkolaborasi dengan mikroorganisme dan jamur yang bisa mengikat nitrogen. Ya. Nah, sistem ini sudah tercipta di alam. Allah sudah ciptakan alam itu punya sistem untuk menghidupi dirinya sendiri. Nah, kacang ada manfaatnya. Kemudian sampai pada tadi bintik-bintik itu bisa menyuburkan tanah karena bersimbiosis, bersinergi, bekerja sama dengan tanaman yang lain. Apa itu? Jamur dan mikroba. Dengan simbiosis itu menghasilkan dapat mengangkat natrium yang bisa dimakan oleh tumbuhan. Nah, makanya kenapa kita tidak boleh menggunakan pupuk kimia? Karena pupuk kimia itu membunuh jamur dan mikroorganisme yang dibutuhkan oleh tanaman untuk bersimbiosis, untuk membuat sistem tanah ini selalu menjaga kesuburannya. Nah, maka pertanian kita tidak pertanian menggunakan pupuk kimia yang dapat membunuh mikroorganisme. Kita ingat, memakmurkan bumi berarti hak-hak hidup binatang-binatang kecil, mikroorganisme itu binatang-binatang yang hidup di tanah. Dia kecil, tapi hidup di tanah dan fungsinya salah satunya tadi menyuburkan tanah. Makanya tidak menggunakan kimia. Di samping sifatnya beracun, kimia membunuh banyak makhluk hidup. Nah, alternatifnya apa? Kenapa? Jawabannya ada. Kenapa kita pelihara kambing? Filosofinya, kambing itu peliharaan para nabi, gembalaan para nabi. Oke, pasti kan? Lebih penting dari itu apa? Kambing bisa memproduksi kotoran kambing yang bisa digunakan untuk menyuburkan tanah karena dia bisa mempercepat proses organisme dan komposter, ya, kompos, ya. Nah ini untuk pelajaran kita hari ini, ya, kita akan memproduksi kompos dari kotoran kambing. Bisa melakukan banyak kegiatan, salah satunya melakukan fragmentasi dari kotoran kambing. Pesan saya yaitu yang pertama, kita melakukan kegiatan tadi yaitu fragmentasi kotoran kambing itu kita belajar agar kita tahu kalau hal seperti itu ya, misal kotoran kambing itu bukan hal yang sepele. Jadi walaupun kotoran kambing pun bisa jadikannya berguna, malah bisa berguna, bisa untuk tanaman dan lain-lain. Nah, itulah salah satunya adalah kotoran kambing pun bisa menjadi berguna untuk yang lain. Maka itu hanya walaupun kotoran kambing. Yang kedua, kita belajar agar kita tidak takut kotor, ya. Maksudnya bukan kita kotor, tapi agar tidak takut kotor. Agar kita itu kapan-kapan atau bisa saja kita nanti disuruh ada agenda tentang kotor-kotoran, misalnya main di sungai kayak dulu. Nah, itu kan untuk belajar agar kita nggak takut. Ketika belajar kekompakan tim, karena di sini sudah dibagi tadi ya, setiap tim atau setiap regu dikasih komandan. Nah, berarti kita juga dibelajar untuk memimpin dan dipimpin. Nah, itulah
agar kita bisa kompak, tidak acak-acakan, tidak maunya sendiri. Karena kita di sini diajari untuk mau memimpin dan mau dipimpin. Nah, Insyaallah. dan kelima ya, kelima itu untuk mengatur strategi. Maksudnya strategi itu kita bisa kompak atau tidak, kita bisa memanajemen waktu tidak. Buktinya tadi ada yang ya dikit masih rame, dikit ada yang nggak mau ngerjain, masih takut kotor. Nah itu kan tidak apa-apa. Berarti besok komandonya atau pemimpinnya harus dipertegas lagi. Kalau tidak tegas, ya bisa saja yang dipimpin itu ya nggak mau, karena yang memimpin juga kayak gitu. Nah, maka harus pemimpinnya itu harus mencontohkan dulu, ngambil kotorannya gitu. Jangan cuma nyuruh tok, tapi dicontohkan dulu, baru nyuruh. Nah itulah pemimpin. Nah, maka kita belajar untuk mimpin juga, gimana caranya mengatur waktu, mengatur kalau sudah dikasih tahu sekali belajar kita harus bisa, karena belajar itu ya nggak perlu lama-lama, harus tinggal mempraktekkan saja. Kalau sudah tahu ilmunya ya harus dipraktekkan. Nah itulah, nah itu, dan kesannya saya itu merasa sangat senang, ya sangat gembira, bisa salah satunya bisa memperkuat tali ukhuwah ya, karena kita di sini ditali oleh satu ikatan ya, maka kita belajar untuk menjaga tali ukhuwah kita agar tidak tercerai-berai. Kalau tercerai-berai maka kita bisa kena teguran dari Allah, karena Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 103 ya. Itu Allah berfirman kita tidak boleh tercerai-berai dari tali agama Allah. Maka kesan saya ini sangat senang sekali, sangat gembira ya, bisa belajar bersama. Belajar itu kalau enaknya bersama-sama, jangan sendiri. Dan kalau kalau punya ilmu itu harus dibagi. Nah itu salah satu strategi dakwah. Kalau kita punya ilmu, kita harus dibagi ilmunya ya, agar ilmu itu bisa bermanfaat ya, karena ilmu bermanfaat ya dibagi, jangan disimpan diri sendiri. Punya ilmu ini disimpan, nah, maka kalau bisa dibagi ya, itu